Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandalisa Putri Tama dengan NIM saya 40118018, kelas Ekonomi Syariah D 2018. Saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian yang berjudul Studi Pendahuluan dan Kajian Pustaka. Yang pertama, ada tiga konsep berkait. Tiga konsep berkait itu ada kajian pustaka, ada kerangka konseptual, dan ada pendahuluan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka itu? Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertai skripsi, handout, laboratory manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Selanjutnya, manfaat dari kajian pustaka itu apa? Yang pertama, membantu pemilihan prosedur penelitian. Yang kedua, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan. Yang terakhir, mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, komponen-komponen kajian pustaka. Itu yang pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitiannya. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual adalah uraian tentang bagaimana peneliti mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskannya. Kerangka konseptual itu ada yang pertama, mengapa penelitian dilakukan, bagaimana proses penelitian dilakukan, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut, dan untuk apa hasil penelitian itu diperoleh. Komponennya kerangka konseptual. Itu yang pertama ada mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Yang terakhir ada menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Terakhir ada pendahuluan. Pendahuluan adalah pendapat yang kebenarannya masih dangkal dan perlu diuji atau dalil sementara yang kebenarannya itu akan dibuktikan dalam suatu penelitian tersebut. Manfaatnya yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, memberikan suatu pernyataan hubungan yang dapat diuji langsung. Yang ketiga, memberikan arah kepada penelitian. Yang keempat, memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan hasil penyidikan atau penelitian yang dilakukannya. Komponen studi pendahuluan. Yang pertama,
penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset atau latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset tersebut. Yang kedua ada elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulunya. Yang terakhir ada gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh peneliti tersebut. Contoh kerangka konseptual. Misalnya ada judul Agama dan Ekonomi, makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya itu ada kaitan antara agama dan perilaku ekonomi, lalu peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Jadi kerangka konseptual itu adalah jika kita dikasih judul, maka kita akan membuat kerangkanya yang kerangka itu masih ada di dalam judul tersebut. Jadi konsepnya dalam kerangka itu sudah diatur di dalam kerangka konseptual tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.